Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Mustawan, NIM 3202016079. Mata kuliah Organisasi dan Manajemen yang diampu oleh Pak Yasir Arafat, SSDMT. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil resum materi pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi. Poin pertama yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kata pemimpin banyak sekali didapatkan dari Google dan saya mengambil dari beberapa para ahli. Yang pertama, Kartini Kartono. Pemimpin yaitu seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Yang kedua, Victor dalam Setiawan. Pemimpin adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Yang ketiga, Winardi. Pemimpin terdiri dari pemimpin formal atau formal leader dan pemimpin informal atau informal leader. Pengertian dari kata kepemimpinan menurut beberapa ahli yang saya cantumkan, yang pertama, Jurgen R. Terry. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang yang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Ralph M. Stockdale. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, Stoner. Kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pengertian pemimpin adalah secara yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi untuk melakukan suatu percobaan, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Adapun perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin lebih kepada seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama. Sedangkan kepemimpinan merupakan bentuk interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok, cara bersikapnya terhadap kelompok itu, dan interaksi dalam mempengaruhinya. Poin kedua yaitu teori pemimpinan. Berdasarkan hasil searching saya mendapatkan beberapa teori kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori orang hebat atau The Great Man Theory. Yang kedua, teori sifat atau trait theory. Yang ketiga, teori perilaku atau behavior theory. Yang keempat, teori transitional atau teori manajemen. Yang kelima, teori situasional atau situational theory. Yang pertama, teori orang hebat atau The Great Man Theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Adanya kualitas seorang pemimpin sebenarnya telah melekat secara natural. Yang kedua, teori sifat atau trait theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat jadikan pemimpin yang baik. Dapat digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan kinetik atau garis keturunan, teori sifat lebih pada karakter kepemimpinan. Yang ketiga, teori perilaku atau behavior theory. Teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang akan membentuk Anda menjadi pemimpin hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini, pengkondisian, di mana Anda cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu karena Anda meniru dari pemimpin sebelumnya. Yang keempat, teori transisional atau teori manajemen. Teori transisional dikenal dengan teori manajemen. Prinsip yang digunakan dalam teori transaksional adalah kesepakatan antara pemimpin
dan bawahan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dan tidak harus dilakukan untuk dihindari. Teori yang terakhir yaitu teori situasional atau situational theory. Teori kepemimpinan situasional tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah yang terbaik. Poin yang terakhir yaitu tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tipe pemimpin demokratis, yang kedua tipe pemimpin otoriter, yang ketiga tipe pemimpin karismatik, yang keempat tipe pemimpin militeristik, yang kelima tipe pemimpin paternalistik. Tipe pemimpin demokrasi. Jika Anda bekerja di perusahaan yang memiliki pemimpin demokratis, artinya Anda dapat menyampaikan pendapat atau ide secara lebih terbuka sebagai kontribusi untuk memajukan perusahaan, sehingga memasukkan Anda bisa jadi bahan pertimbangan pemimpin perusahaan untuk membuat laporan. Pemimpin otoriter. Pemimpin tipe otoriter, sisi baiknya adalah memastikan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan efektif tanpa banyak alasan, karena pemimpin memiliki matriks time balance dan tahu cara meningkatkan produktivitas kerja yang efektif, sehingga karyawannya mau tidak mau jadi terlatih untuk disiplin dalam hal waktu dan ritme kerja. Tipe pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik di mana tipe ini sisi positifnya adalah bawahannya atau karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin, mulai dari membantu proyek atau orde baru yang harus segera ditangani, diminta melakukan revisi pekerjaan sesuai permintaan klien dan sebagainya. Karena pemimpin perusahaan berkarisma tinggi, karyawan akan merevisi pekerjaan kembali dengan senang hati. Tipe pemimpin militeristik. Tipe pemimpin ini sangat mementingkan disiplin tingkat tinggi. Baginya, seseorang pemimpin harus memiliki keahlian pemimpin yang sesungguhnya. Apabila karyawan memiliki sifat yang selaras dengan sang pemimpin, maka kolaborasi kerja yang efektif bisa tercipta. Datang ke kantor tepat waktu dan bekerja dapat diselesaikan sesuai durasi deadline merupakan keharusannya. Tipe pemimpin paternalistik. Tipe pemimpin yang dikenal dengan nama paternalistik. Tipe pemimpin ini akan selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula, dan segalanya harus diajarkan, dipandu, dan dikontrol sesuai keinginan atasan. Bisa jadi tipe pemimpin ini memiliki perfeksionis dalam bekerja, yang juga diinginkannya bisa dilakukan karyawannya. Ini beberapa literasi yang saya ambil dari Google untuk materi ini. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil resum materi pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.